Pemirsa, Anda menyaksikan segmen khusus Food Agri Insight bersama dengan saya Bunga Cinka, dan saat ini kami telah bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ibu Widya Stuti. Ibu, terima kasih banyak telah mampir ke CNBC Indonesia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, Ibu Widya, kita akan banyak membahas terkait dengan swasembada pangan. Untuk membuka dialog ini begitu ya Bu ya. Pertanyaan pertama saya adalah, pemerintah saat ini telah mengajak BUMN, kemudian juga BUMD dan swasta untuk turut serta gotong royong untuk bisa menyukseskan swasembada pangan. Nah, ini sebetulnya bentuk konkretnya ini seperti apa sih Bu Widya? Oh iya. Kita tahu bahwa sesuai dengan Inpres 14 tahun 2025 ditambah dengan Inpres 16 2025 untuk penguatannya dari kawasan swasembada pangan, energi dan air nasional. Kemudian dengan Kepres 19 tahun 2025 di mana Pak Menko menjadi leader, menjadi ketua tim dari percepatan kawasan pembangunan swasembada pangan, energi dan air nasional. Di sini ini melibatkan dari kementerian teknis dan lembaga, jadi ada sekitar 23 kementerian dan termasuk di lembaga. Di situ ada BUMN juga dan BUMD karena ada pemerintah daerah. Jadi menetapkan di mana itu ada wilayah-wilayah yang jadi progres untuk percepatan kawasan swasembada memang ada di beberapa wilayah tersebut. Berarti pemerintah daerah juga terlibat, dan di sini dari BUMN dan BUMD juga ada karena ada penunjukan BUMN yang menjalankan untuk swasembada tersebut, misalkan untuk cetak sawah pada Agrinas Pangan dan lainnya, seperti itu. Tapi apakah bentuk kerjasamanya ini misalnya seperti penyediaan sarana produksi mungkin Bu, atau mungkin pembiayaan atau dari segi distribusi bahkan? Ada juga yang seperti itu. Jadi lebih multi ya. Jadi misalkan ketika misalkan untuk pengadaan di sarana dan prasarana, salah satunya misalkan pupuk gitu ya. Di pupuk sesuai dengan Perpres 6 tahun 2025 yang saat ini juga sudah direvisi atau diperbaharui menjadi Perpres 113 tahun 2025. Nah, ini bagaimana melibatkan BUMN pupuk dalam hal ini PT PIAC untuk terlibat di dalam proses distribusi pupuk. Jadi kalau dulunya sebelum Perpres 6 2025 itu proses distribusi pupuk itu cukup panjang. Jadi ada melibatkan 145 aturan, sehingga ketika kebutuhan pupuk itu dibutuhkan para petani, misalkan di saat panen, di saat tanam, harusnya pupuk ada. Nah ini karena panjangnya aturan dan melalui beberapa proses tahapan, ini menjadi terdelay ya. Mungkin Mbak Bunga pernah dengar kali bahwa pupuk sedang hilang. Nah sebenarnya bukan hilang, tapi karena proses distribusinya panjang. Nah ini yang dengan Perpres 6 dipangkas dari 145 aturan menjadi 3 tahapan. Jadi dari petani itu melakukan registrasi di ERDKK, satu sistem di Kementerian Pertanian, sudah tidak melalui pemerintah daerah, langsung dilakukan verifikasi dan validasi di Kementerian Pertanian, recheck siapa yang menjadi si penerima dan cek lahan dan lainnya, kemudian divalidasi dan disampaikan ke BUMN pupuk untuk dilakukan distribusi kepada penerima. Ini melalui 4 kelembagaan ya, kalau boleh kita bilang kelembagaan, yaitu Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, gitu. Kemudian Pokdakan ini juga semacam Gapoktan, kayak kelompok ikan ya, jadi nelayan gitu. Dan kemudian ada pengecer itu beberapa toko kios yang memang ditunjuk untuk sebagai yang melakukan distribusi, dan koperasi yang menangani pupuk. Nah, baru langsung bisa ke penerima sehingga tervalidasi dengan baik. Itu yang bisa disampaikan perannya dari BUMN. Baik, jadi distribusinya jauh lebih cepat ya Bu ya? Jauh lebih cepat, tepat. Ya, diharapkan 7T itu bisa ya, tepat waktu, tepat guna, tepat orangnya, dan lokasinya, seperti itu. Baik, Bu Widya, ini bagaimana pemerintah memastikan bahwa pelaku swasta dan juga BUMN tidak hanya sekedar mengejar profit,
begitu Bu. Tetapi juga berkontribusi pada kemandirian pangan nasional, misalnya apakah melalui regulasi insentif atau mungkin pengawasan atau mungkin ada perjanjian begitu Bu. Ya, regulasi jelas ada ya. Contohnya kan tadi dengan adanya Inpres 14, Inpres 16 dan Kepres 19 untuk percepatan kawasan pembangunan swasembada pangan, energi dan air nasional. Nah, bagaimana satu negara ini kita kan Bapak Presiden menyampaikan untuk sesuai pencapaian di Astacita beliau yang kedua, yaitu swasembada pangan melalui blue economy dan green economy serta syariah. Nah, berarti terbentuknya satu kawasan untuk swasembada itu, kan namanya swasembada, berarti pemenuhan kebutuhan sendiri dengan kemampuan sendiri, kan jelas ya. Nah, ini dibangunlah satu kawasan yang di situ ada semacam closed loop. Closed loop itu berarti semuanya ada di situ dibangun. Nah, di sini berperanlah dari tadi semua kementerian lembaga yang terkait. Nah, kalau Mbak Bunga nanya apakah tidak hanya mengambil dari sisi keuntungan dan lainnya, ya kami ambil contoh bagaimana supaya tadi misalkan kita ambil dari kebijakan pupuk. Pupuk itu kan support ketika untuk cetak sawah dan lainnya, ya kan? Nah, jadi pupuk ini ada BUMN pupuk dengan Kementerian Pertanian ini di dalam peraturan Presiden 6 dan yang sebelumnya itu menggunakan cost plus, satu mekanisme cost plus. Jadi menggunakan dari sisi pembiayaannya dan perhitungan yang lainnya. Nah, tetapi dengan yang revisi 113 ini sudah memotret bahwa itu meniadakan atau mengurangi dari sisi beban-beban yang ditanggung oleh petani ya. Itu. Nah, kemudian ada tambahan penurunan dari HET yang ketika petani itu beli itu turun sekitar 20%. Berarti di sini otomatis ada support bahwa petani memang diuntungkan dan memang ada peran dari BUMN tidak hanya melihat dari sisi keuntungan pribadi BUMN atau kelembagaan tersebut. Gitu. Oke, baik. Tapi Bu Widya, yang menarik adalah hal apa yang ditawarkan begitu ya? Apakah mungkin insentif atau skema begitu ya, mungkin pajak atau insentif begitu ya kepada swasta supaya mereka memang mau bekerja sama begitu dalam hal ini, dalam swasembada pangan ini? Ya, dalam swasembada pangan ini banyak hal ya. Jadi tidak hanya dari ketika kita tanam atau cetak sawah dan lainnya ya, karena ada intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengenaan untuk keringanan dari fasilitas pajak juga diberikan ketika para calon investor itu kita tawarkan ya. Jadi ada bentuk regulasi bahwa untuk support terhadap transfer teknologi dan alat-alat pertanian. Nah, itu ada. Jadi kalau mau berinvestasi di situ, jadi misalkan dari satu lahan yang memang mau dijadikan investasi yang mendukung ke sisi pertanian itu dalam artian luas. Jadi tidak hanya ketika kita melakukan tanam untuk benih dan lainnya sampai ke peternakan. Jadi membentuk satu closed loop itu otomatis akan dapatkan sisi keringanan pajak ya, itu ada aturan atau regulasinya, dan juga blended finance juga ada. Nah, itu mendorong supaya memang investor itu bisa tertarik dan memang ada keringanan di dalam mensupport perkembangan untuk pertumbuhan ekonomi kita. Baik, nah dengan keringanan-keringanan yang sudah tadi Bu Widya sebutkan, sejauh ini untuk respon dari swasta sendiri seperti apa Bu? Apakah mereka tertarik nih untuk berinvestasi atau masih seperti apa? Ada yang tertarik dan jelas ini memang menjadi satu perhatian ya, karena kan terutama yang di bangsa kita sendiri pun para investor juga tertarik untuk mensupport hal tersebut. Jadi mereka terlibat, bahkan biasanya mereka masuk di dalam satu asosiasi. Ketika ada sosialisasi dan edukasi pun kita juga informasikan, sehingga ada semacam saat ini misalkan kebijakan kita akan melakukan swasembada pangan, energi dan air nasional. Kemudian
oh di daerah mana. Nah di daerah itu ada beberapa dari kelembagaan yang memang untuk menginformasi untuk bisa ikut berperan. Nah ini nanti ketika ada penetapan siapa yang akan melakukan itu, otomatis ada proses lah seperti itu ya. Jadi misalkan ada BUMN yang Agrinas Pangan yang dapat tugas untuk cetak sawah dan lainnya, itu kan ada dari kesiapannya itu dilihat dari sisi aturan dan kesiapan semuanya. Baik, Bu Widi, ini bisa dijelaskan mungkin ya bagaimana mekanisme koordinasi antar kementerian di bawah Kemenko Pangan, misalnya antara pertanian, irigasi atau infrastruktur, kemudian juga dengan investasi, distribusi, untuk memastikan bahwa target swasembada ini, Bu, Tercapai memang tercapai begitu secara terpadu. Ya. Kementerian Koordinator Bidang Pangan kami ya, namanya Kemenko Pangan. Nah, kalau tugas dari Menteri Koordinator atau Kemenko Pangan ini adalah mensinkronisasikan, mengkoordinasikan dan melakukan pengendalian. Jelas ini sesuai dengan pertanyaan Mbak Bunga nih. Bagaimana nih caranya? Sedangkan di kementerian lembaga yang ada di bawah koordinasi Kemenko Pangan itu antara lain Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Perikanan, kemudian ada Bapanas, kemudian ada Barantin, kemudian ada BGN untuk gizi dan lainnya. Nah ini ada di dalam koordinasi, tetapi tidak hanya kelembagaan atau kementerian lembaga ini saja yang terlibat di dalam koordinasi kita. Ketika ada satu hal, karena misalnya contohnya ketika kami melakukan untuk koordinasi Koperasi Desa Merah Putih, ini juga melibatkan banyak, selain Setnek juga ada Kementerian Koperasi dan lainnya. Nah untuk swasembada juga demikian, jadi tidak hanya yang tadi ini dengan perdagangan, karena kan di dalam pembentukan kawasan swasembada pangan, energi dan air itu pembentukan hulu hingga hilir. Nah ini sangat dibutuhkan kan, berarti melakukan koordinasi. Bagaimana mekanismenya? Jelas kita melakukan seringnya di dalam penugasan tersebut adalah dengan melakukan rapat koordinasi ya. Kita lakukan secara bertahap, maksudnya sesuai dengan secara teknis mesti kita lakukan. Rakornis namanya kalau secara teknis dari eselon 1 atau eselon 2-nya, jadi itu kita lakukan sampai kita dari proses identifikasi permasalahan sampai kita mencarikan satu solusinya. Nah, ketika ini sudah kita perlu angkat untuk ditetapkan di dalam satu rapat koordinasi tingkat menteri, akan kita ajukan untuk bisa ditetapkan di dalam Rakortas. Nah, tapi kalau sudah cukup hanya di sisi Rakornis, kita ajukan untuk menjadi satu hasil, itu juga bisa dilakukan. Jadi itu tahapan yang beberapa kita lakukan, dan tetap kita lakukan sinkronisasi koordinasi, dan kita melakukan kelembagaan yang terkecil itu melalui semacam kayak satgas, satuan penugasan, karena kita harus recheck, evaluasi untuk step by step ini terpenuhi tidak, target terpenuhi tidak. Nah juga melalui kelompok kerja itu. Jadi ketika misalkan ada pupuk yang merasa ada komplain dari para penerima di wilayah mana, kita akan recheck berapa yang memang hari ini sudah terdistribusi dan tepat orang atau tidak, seperti itu.